Partai Komunis Indonesia adalah partai nasional yang sudah terbentuk sejak masa pergerakan nasional, namun mulai berkurang pada saat kemerdekaan Indonesia. PKI tersingkir pada masa Kabinet Hatta, walaupun sebelumnya PKI sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Bahkan, Amir Syarifuddin sempat menjadi Perdana Menteri. Pertama Muso, kedua Amir Syarifuddin, ketiga DN Aidit, keempat MH Lukman, kelima Suripno, keenam Nyoto, dan ketujuh Sudismo. Latar belakang terjadinya peristiwa PKI Madiun diawali atas kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menetapkan garis demarkasi yang membatasi wilayah Indonesia hingga tersisa bagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan, TKR diharuskan untuk berpindah ke wilayah Jawa Tengah dan Jogja sesuai dengan Perjanjian Renville. Hasilnya, mosi parlemen dilayangkan terhadap Amir Syarifuddin yang terpaksa mengakhiri jabatannya selaku Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang jatuh dari kursi Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat. FDR dibentuk sebagai oposisi bagi pemerintahan Hatta dan menghimpun gerakan-gerakan kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, Sopsi, dan Barisan Tani Indonesia. Isu utama yang menjadi perhatian bagi FDR hingga menuai kecaman adalah mengenai kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. RERA bertujuan untuk mengurangi jumlah 436.000 tentara, 90.000 laskar yang sebagian besar merupakan pendukung komunisme hingga penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta yang pada saat itu berada di bawah kendali FDR dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi kekuatan komunis sekaligus membentuk angkatan militer yang profesional. Gerakan kiri semakin bertambah radikal setelah Muso yang diutus oleh Komunis Internasional untuk mengenalkan paham komunis dan kembali ke Indonesia dengan membawa konsep jalan baru. Tujuan dibentuk fraksi nasional guna menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI, menjadi partai tunggal Marxis-Lenisis dan perjuangan PKI menjadi segaris dengan Komintern. Dampaknya adalah dibentuknya PKI bawah tanah yang mengakibatkan partai-partai yang bergabung dalam FDR membubarkan diri dan bergabung di dalam PKI. Jalannya pemberontakan PKI Madiun diawali di bulan Mei. Aksi mogok dilakukan oleh FDR dengan menghimpun massa di pabrik tekstil milik negara. Aksi PKI semakin radikal pada bulan Agustus. Muso yang kembali ke Yogyakarta melakukan aksi provokasi kepada pemuda, tentara, dan serikat buruh untuk melakukan aksi pemogokan. Aksi provokasi bertujuan untuk mengambil alih lahan milik tuan tanah di Surakarta. Aksi PKI pimpinan Muso yang pro-Soviet ternyata sangat membahayakan RI yang pada saat itu berusaha mengambil simpati dari Amerika Serikat. Pemerintah berupaya untuk mencegah pengaruh Muso yang semakin meluas dengan membebaskan Tan Malaka untuk menjauhkan golongan kiri dari Muso, namun berakhir dengan kegagalan. Menginjak tanggal 13-16 September 1948, pergerakan PKI yang semakin besar untuk melakukan provokasi nyatanya menimbulkan bentrok pertamanya dengan TKR. Namun, di tanggal 17 September, TKR ternyata berhasil untuk memukul mundur PKI. Namun, PKI mendapatkan momentum untuk menguasai Madiun di tanggal 18 September. Hingga tanggal 19 September, akhirnya Muso mengumumkan dalam siaran radio mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia. Selanjutnya kita melihat dari akhir pemberontakan di Madiun. Yang pertama, kita akan melihat langkah Soekarno-Hatta dalam menyelesaikan pemberontakan. Setelah mendengar kabar berdirinya Republik Soviet Indonesia, Soekarno yang marah segera berpidato melalui siaran radio. Soekarno menyampaikan ultimatum yang ditunjukkan kepada seluruh elemen dari gerakan PKI Madiun untuk memilih Muso atau Soekarno-Hatta. Diskusi tersebut mengakibatkan sebagian orang awalnya pro-PKI memutuskan untuk memilih pemerintah. Bahkan FDR di Banten dan di Sumatera menyatakan tidak terlibat gerakan di Madiun. Nah, setelah mendengar pidato Soekarno tersebut, Muso membalasnya melalui siaran radio yang berisi bahwa PKI akan berperang hingga titik darah penghabisan. Dan itulah yang mengakibatkan Hatta bersama dengan KNIP akhirnya menyetujui undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada Soekarno selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik.
Soekarno yang diberikan kekuasaan akhirnya memilih meminta kepada jajaran TKR untuk melaksanakan operasi penumpasan PKI Madiun dengan menunjuk Nasution dan Gatot Subroto selaku pimpinan operasi untuk melakukan penumpasan. Dan dampaknya TKR berhasil untuk memukul mundur PKI keluar dari Madiun hingga berhasil menembak mati musuh dan menangkap Amir Syarifuddin hingga mengakhiri PKI Madiun pada tahun 1948. Itulah akhir dari pemberontakan di Madiun. Kesimpulan dari materi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Yang pertama, latar belakang pemberontakan. Latar belakang pemberontakan terjadi karena kekecewaan terhadap perjanjian review pembentukan VDR-Vera dan konsep jalan baru yang diperkenalkan oleh musuh. Yang kedua, jalannya pemberontakan PKI Madiun yang diawali dari pembongkaran VDR di pabrik tekstil negara. Gerakan PKI semakin radikal di bawah pimpinan musuh Petrotek, TKR, dan RKI hingga penguasa Madiun dan berakhir dengan pengumuman berdirinya Republik Soviet Indonesia. Yang ketiga, akhir pemberontakannya yaitu dilaksanakannya operasi militer yang dipimpin oleh Nasution dan Gatot Subroto, sehingga mengakhiri Musso dan Amir Syarifuddin.